Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama marilah kita ucapkan puji syukur kita berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah dan rahmatnya, kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tanpa pula salawat berangkaikan dengan salam, tanpa pula senantiasa kita berikan untuk junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sri Jayawardaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah isu-isu yang baru ini trending. Dilema guru dalam mendisiplinkan murid, ketegasan atau risiko hukuman. Ya, jadi latar belakang nama isu ini itu karena beberapa akhir ini ada fenomena yang viral terkait guru, di mana ada seorang guru yang bertindak tegas kepada murid yang melakukan kesalahan, seperti berkata kasar atau ribut di kelas atau tidak mengerjakan PR, dan memberikan hukuman-hukumannya juga tidak semuanya fisik. Ada yang disuruh mengaji Al-Quran dengan lantang di depan kelas, ada yang disuruh bernyanyi, dan ada beberapa yang memang saya kurang setuju dengan kekerasan fisik seperti mencubit atau melakukan serangan mental. Tapi kalau di zaman dulu mungkin ya, saat kita masih sekolah, begitu kita melakukan kesalahan di sekolah dan kita menerima hukuman dari guru, misalnya dipukul pakai rotan atau penggaris, dan begitu kita lapor ke orang tua kita di rumah, apa respon orang tua kita? Mendukung kita atau malah tambah hukuman bagi kita? Tambah hukuman kan? Begitulah pendidikan kita zaman dulu. Beda dengan sekarang. Sekarang anak benar jelas-jelas melakukan kesalahan, diberikan tindakan tegas oleh guru. Lalu kalau anak muridnya melapor ke orang tua murid, nah orang tuanya malah melapor lagi ke polisi atas tindakan kekerasan oleh anak usia dini. Dan yang membuat para orang tua ini berani melaporkan itu ya ini peraturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang hak asasi manusia untuk anak-anak, yang mana bersempit ruang bagi guru, bagi pendidik untuk menetapkan dan menerapkan disiplin tanpa risiko hukuman. Ada beberapa alasan mengapa isu ini saya angkat. Ini saya sudah merangkum ada 3 poin utama. Yang pertama itu menurunkan semangat kerja dan motivasi guru. Coba ya, kita kan sebagai calon pendidik nih, kita akan menjadi seorang guru nanti. Bagaimana jika kita ingin mendidik dan membimbing anak-anak kita, jika kita saja tidak bisa melakukan ketegasan kepada mereka, ketika mereka melakukan kesalahan seperti ribut di kelas, tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan, tidak mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di awal kelas, gimana cara kita meresponnya? Nah, anak zaman sekarang siapa kan sudah berani melawan kata-kata dari guru. Bahkan merokok, ada beberapa kasus di Jawa Tengah. Ada seorang murid yang ketahuan merokok, kemudian ditegur oleh guru agamanya, dilaporkan ke kepala sekolah, dipanggil orang tuanya. Tapi di situ saja masalahnya selesai. Setelah di luar sekolah, orang tuanya mengetapel mata guru laki-laki. Ini pernah dengar? Pecah bola matanya. Bahkan setelah selesai dirawat, setelah selesai pengobatan, belum sembuh total, dilaporkan kembali oleh orang tua murid atas kekerasan yang diterima oleh anaknya. Katanya anak tersebut menerima kekerasan fisik oleh guru, ditendang wajahnya, maka ada hasil visumnya. Gimana cara kita lagi mau menegaskan hukuman? Yang kedua, menciptakan ketegangan antara guru, murid, dan orang tua. Nah, melanjutkan masalah tadi, justru kalau setelah kita takut-takut dalam menindak tegas murid yang memberikan kesalahan, walaupun disclaimer di sini saya tidak menekankan adanya kekerasan fisik dalam menindak dalam melakukan menjadi tegas untuk anak murid ya. Saya sangat anti sekali dengan kekerasan fisik. Tapi mungkin di sini kita perlu sebuah inovasi baru bagaimana cara kita untuk menghindari masalah ini gitu. Karena kalau masalah ini terus berlanjut, bagaimana cara guru dapat leluasa membimbing dan mendidik anak muridnya? Maka setelah kasus yang guru dilaporkan oleh anak murid viral, muncul lagi beberapa video viral berikutnya, yang mana seorang guru BK berjalan di koridor sekolah melihat ada anak muridnya berantem. Tapi karena takut dan ingat
maka ada laporan dan dilaporkan ke kepolisian. Jadinya ibu itu membiarkan saja mereka yang di kelas. Jadi bagaimana kalau misalnya anak tersebut kita biarkan saja? Menjadi preman mereka nantinya kan? Susah, ditindak tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, bagaimana cara mengatur emosinya. Dan yang ketiga itu mengancam kualitas pendidikan nasional jika tidak ditangani dengan segera. Tentu ini bakal memburuk keadaan pendidikan kita nantinya ke depan, karena contohnya merokok itu tentunya bakal banyak sekali zat adiktif yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita merokok. Dan bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa menegur anak-anak kita merokok, sedangkan mereka sudah terbiasa bahkan dari SD pun merokok. Bagaimana cara kita menjaga tegas mereka supaya mereka berhenti merokok? Mereka bakal memberikan efek negatif ke depannya. Lalu yang kedua, tidak mengerjakan tugas. Karena tugas ini bukan hanya sebagai untuk mengingat dan mengulang materi di rumah saja, tapi ini sebagai bentuk pelatihan tanggung jawab dan manajemen mereka sebagai peserta didik yang akan menanggung tanggung jawab nanti. Kalau tugas mereka saja tidak mereka kerjakan, bagaimana nantinya ke depan? Itu lagi, mencontek di kelas. Kita biarkan saja mereka mencontek karena takut ditegur. Kenapa misalnya kita menegur mereka mencontek, nanti malah kita yang bakal dilaporkan ke kepolisian. Nah, kalau misalnya kita biarkan saja budaya mencontek ini terus sampai ke jenjang yang lebih tinggi, nanti kan jawab bangsa kita nanti ke depannya kan? Nah, jadi kita butuh beberapa solusi yang mungkin dapat membantu atau bahkan menyelesaikan masalah ini. Sini saya sudah membuat 3 poin yang mungkin bisa untuk menjadi solusi. Yang pertama itu dari sisi pendidikan, pelatihan manajemen kelas berbasis pendekatan positif. Nah, di bagian ini kita perlu melakukan bimbingan dan membantu para guru-guru untuk mengenal aturan-aturan dan bagaimana cara kita untuk bertindak tegas tanpa melanggar aturan. Bagaimana cara kita untuk membimbing anak murid tanpa harus ada ketegangan lagi, tanpa harus takut bakal dilaporkan ke kepolisian, tanpa harus menggunakan kekerasan fisik. Di sini saya masuk pendekatan positifnya, seperti webinar-webinar atau pelatihan-pelatihan. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, dari pemangku kebijakan. Nah, dari pemangku kebijakan ini ada solusinya itu regulasi yang jelas dan mekanisme mediasi. Nah, dari pemangku kebijakan ini contohnya itu dari kepolisian yang dimana di mediasi kita antara orang tua dan murid. Harusnya dari mereka membuat peraturan yang lebih jelas lagi. Bagaimana kekerasan fisik yang boleh dan mana kekerasan fisik yang tidak boleh. Seperti apa tindakan tegas yang boleh dilakukan oleh guru, batas-batas tindakan tegas yang masih ditolerir oleh hukum dan mana yang sudah tidak. Dan bagaimana mekanisme mediasinya, bagaimana cara seorang guru dan murid itu menyelesaikan masalah tentang mereka tanpa harus berlanjut ke meja hijau atau ke persidangan. Lalu solusi yang terakhir itu dari pemerintahan. Nah, dari pemerintahan mungkin bisa diberikan anggaran untuk pelatihan guru, bagaimana mereka mendidik anak murid tanpa melakukan kekerasan, mendidik anak murid tanpa harus takut khawatir dengan hukuman, dan pelindungan hukum bagi guru. Ini yang paling penting. Sampai saat ini baru ada hukum perlindungan bagi anak murid terhadap kekerasan murid. Lalu bagaimana kekerasan diterima oleh para guru? Contohnya tadi yang saya sebutkan, ada seorang guru yang diketahui matanya oleh salah satu orang tua murid karena tidak suka anaknya ditegur untuk dikarenakan merokok. Nah, bagaimana perlindungan bagi guru? Tidak ada. Bahkan guru yang di Konawa, di Sulawesi itu, ada kepala lurah, kepala kades yang membantu mengusut kasus masalah Ibu Supriani ini. Justru malah kepala lurahnya itu yang diberhentikan dari jabatan dengan alasan beberapa kasus penggelapan uang dana, yang padahal belum tentu itu yang mereka lakukan. Nah, di sini mungkin 3 solusinya dari berbagai pihak, dari sisi pendidiknya, sekolahnya, dari sisi pemangku kebijakannya, dari kepolisian penegak hukum, dan terakhir dari pemerintah. Bagaimana membuat aturan-aturan yang dapat membantu guru menjadi tameng dan perlindungan bagi guru dalam menetapkan aturan. Nah, tantangan 5 tahun ke depan, bagaimana jika isu ini masih belum terselesaikan juga, dan bagaimana jika isu ini bisa diselesaikan dengan tuntas. Jika isu ini diselesaikan, guru bisa lebih percaya diri dalam membimbing anak-anak muridnya. Tidak perlu lagi berpikiran takut akan adanya laporan balik dari orang tua murid atas
tindakan tegas yang mereka lakukan. Hubungan juga lebih harmonis antara orang tua dan pendidik. Justru kalau orang tua dan pendidik bisa lebih harmonis hubungannya, itu dapat membantu mendidik anak murid jadi lebih cepat progresnya untuk mengembang pendidikan. Dan kualitas pendidikan juga meningkat. Maksudnya tadi jika guru bisa menindak tegas kesalahan murid seperti mencontek, tidak mengerjakan tugas, atau merokok, atau ribut di kelas, itu kan kualitas pendidikan bisa lebih baik nanti ke depannya kan. Anak bisa lebih fokus saja pada pendidikan di sekolah, tidak memikirkan hal-hal yang lain di luar sekolah. Namun jika ICD tidak dapat diselesaikan selama 5 tahun ke depan atau lebih, mungkin minat jadi guru bakal berkurang dan menurun drastis. Yang kita tahu sekarang kan saat pendaftaran jurusan di universitas, mungkin paling banyak pesertanya itu pendidikan guru sekolah dasar, ya kan? Tapi bagaimana jika isu-isu ini masih tetap? Guru itu adalah profesi yang sensitif, mudah masuk penjara, tegar dikit masuk penjara, menindak dikit masuk penjara. Siapa lagi? Sedangkan gajinya saja kecil, ya kan? Gaji kecil, resiko besar. Siapa yang mau mengambil kerjaan seperti ini? Ketika kalau masalah di Indonesia juga mungkin bakal menurun drastis orang-orang yang ingin mendaftar menjadi guru. Konflik meningkat dan kualitas pembelajaran terganggu. Guru yang misalnya harusnya fokusnya itu diutamakan sepenuhnya ke bagaimana cara mereka mendidik anak murid, tapi karena takut-takut mereka jadi terbagi fokusnya. Ingin melakukan ini takut orang tua murid tidak suka, dilaporkan ke polisi. Ingin bertindak tegas, takut dilaporkan ke polisi lagi. Jadi kalau misalnya kasus ini tidak diselesaikan selama 5 tahun ke depan atau lebih, ya mungkin masa depan guru akan lebih terancam lagi ke depan. Mungkin lebih buruk lagi dari sekarang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kesimpulannya, isu ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai golongan, dari berbagai pihak, dari sekolahnya, pemangku kebijakan, ataupun dari pemerintah. Dengan pendekatan yang tepat, seperti adanya regulasi untuk perlindungan guru, webinar untuk guru, bagaimana cara mereka untuk mendidik dan membimbing tanpa kekerasan fisik. Dan kalau misalnya ini semua bisa terrealisasikan nantinya, tentunya terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil, baik itu bagi guru yang sebagai pendidik ataupun bagi murid. Mereka sama-sama dilindungi oleh hukum dan disiplin serta berkualitas. Kalau misalnya pendidikan lebih baik lagi dari sekarang, guru diberikan perlindungan dan diberikan webinar pelatihan bagaimana cara mereka untuk menerapkan disiplin tanpa kekerasan. Tentunya kualitasnya bakal lebih meningkat ke depannya. Guru bakal bisa lebih fokus sepenuhnya ke bagaimana cara mereka mendidik tanpa harus takut lagi adanya sanksi hukuman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.